Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yaitu Kausi akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu tentang peranan barisan Kausi sebagai salah satu alternatif untuk menyimpulkan kekonvergenan suatu barisan tanpa perlu mencari limit barisannya. Next. Sebelumnya, adapun anggota kelompok 5 ada beranggotakan 4, yaitu ada tertera di layar. Selanjutnya. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang kriteria Cauchy. Teorema konvergensi monoton sangat berguna dan penting. Namun, permasalahan yang sering kita temui pada barisan konvergen adalah menentukan limit barisannya. Pada sistem bilangan real, barisan Cauchy menjadi salah satu alternatif untuk menyimpulkan kekonvergenan suatu barisan tanpa perlu mencari limit barisannya. Di mana kita di sini tahu barisan Cauchy itu diperkenalkan oleh seorang matematikawan Prancis yang bernama Augustin Louis Cauchy. Secara geometris, pada barisan Cauchy ditandai dengan jarak di antara suku-sukunya semakin lama semakin mengecil. Di sini barisan Xn dikatakan barisan Cauchy bila untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat H epsilon, sehingga jika Mn besar sama dari H epsilon maka Xn dan Xm memenuhi nilai mutlak dari Xn kurang Xm kecil dari epsilon. Di sini ada contoh di mana di sini ada barisan 1/n merupakan barisan Cauchy. Untuk membuktikannya, jika epsilon besar dari 0 diberikan, maka terdapat H sama dengan H epsilon, sehingga H besar dari 2/epsilon. Kemudian, jika Mn besar sama dari H epsilon, kita punya 1/n kecil sama dari 1/H kecil dari 2/epsilon. Dan demikian pula untuk 1/M kecil dari epsilon per 2. Untuk itu, jika Mn besar sama dari H, maka nilai mutlak dari 1/n dikurang 1/m kecil sama 1/n ditambah 1/m kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena di sini epsilon besar dari 0 sebarang, maka 1/n merupakan barisan Cauchy. Next. Untuk contoh yang kedua, yaitu di sini ada barisan 1 ditambah minus 1 pangkat n, bukan merupakan barisan Cauchy. Negasi dari definisi barisan Cauchy adalah ada epsilon 0 besar dari 0, sedemikian rupa sehingga untuk setiap H ada setidaknya 1N besar dari H, dan setidaknya 1M besar dari H. Sedemikian rupa sehingga nilai mutlak dari Xn dikurang Xm besar sama dari epsilon 0. Untuk suku Xn sendiri sama dengan 1 ditambah minus 1 pangkat N. Kita amati bahwa jika N genap, maka Xn sama dengan 2, dan untuk Xn tambah 1 sama dengan 0. Jika kita ambil epsilon 0 sama dengan 2, maka untuk sembarang H, kita dapat memilih bilangan genap N besar dari H, dan biarkan M sama dengan N tambah 1, maka kita dapatkan Xn dikurang Xn tambah 1 sama dengan 2 sama dengan epsilon 0. Maka di sini untuk contoh kedua dapat disimpulkan bahwa Xn bukan merupakan barisan Cauchy. Sebagai komentarnya di sini
kita ditekankan bahwa untuk membuktikan barisan Xn adalah barisan Cauchy, kita mungkin tidak asumsikan hubungan antara M dan N. Karena pertidaksamaan yang dibutuhkan nilai mutlak Xn dikurang Xm kecil dari epsilon harus bertahan untuk semua N, M besar sama dari H epsilon. Tetapi untuk membuktikan suatu barisan bukan barisan Cauchy, kita dapat menentukan hubungan antara N dan M selama nilai N dan M yang besar dapat dipilih sehingga nilai mutlak Xn sama dikurang Xn besar sama dari epsilon 0. Jadi intinya tujuan adalah untuk menunjukkan bahwa barisan Cauchy adalah barisan yang konvergen. Pertama-tama di sini kita buktikan bahwa barisan konvergen adalah barisan Cauchy. Next. Untuk lemma, di sini jika X sama dengan Xn barisan konvergen dari bilangan real, maka X barisan Cauchy. Untuk buktinya, misalkan X sama dengan limit X diberikan epsilon besar dari 0 adalah bilangan asli K, epsilon per 2, sehingga jika N besar sama dari K dikali dengan epsilon per 2, maka nilai mutlak Xn dikurang X kecil dari epsilon per 2. Jadi, di sini jika N, M besar sama dari H epsilon, maka nilai mutlak Xn dikurang Xm sama dengan nilai mutlak Xn dikurang X ditambah X dikurang Xm. Dan hasilnya itu kecil sama dari nilai mutlak Xn dikurang X ditambah nilai mutlak Xm dikurang X, itu kecil dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena di sini epsilon besar dari 0 sembarang, maka Xn adalah barisan Cauchy. Untuk menunjukkan bahwa barisan Cauchy konvergen, kita akan menggunakan hasil berikut. Hal ini dapat kita lihat pada teorema 3.2.2. Untuk lemma 3.5.4, yaitu tentang barisan Cauchy dari bilangan real terbatas. Untuk buktinya sendiri, di sini kita misalkan X barisan Cauchy, epsilon sama dengan 1. Jika H sama dengan H dikali 1 dan N besar sama H, maka nilai mutlak Xn dikurang XH kecil sama dari 1. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, kita mempunyai nilai mutlak Xn kecil sama XH ditambah 1 untuk N besar sama H. Dan bila didefinisikan, maka kita dapatkanlah M sama dengan supremum dari nilai mutlak X1, nilai mutlak X2, dan seterusnya hingga XH dikurang 1, XH ditambah 1. Maka untuk nilai mutlak Xn kecil sama dari M untuk setiap N elemen N. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Uninova. Kepada Uninova dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya bagian 3.5.5 kriteria konvergensi Cauchy. Barisan bilangan real konvergen jika dan hanya jika merupakan barisan Cauchy. Buktinya ini berdasarkan lemma 3.5.2 telah membuktikan bahwa barisan konvergen merupakan barisan Cauchy. Sebaliknya, misalkan X sama dengan Xn barisan Cauchy, kita akan tunjukkan bahwa X konvergen ke suatu bilangan. Pertama, dari lemma 3.5.3 kita peroleh bahwa X terbatas. Karena itu, menurut teorema Bolzano-Weierstrass 3.4.7 terdapat subbarisan X aksen sama dengan XNK. Dari X yang konvergen ke X bintang, suatu bilangan real, kita akan melengkapi bukti dengan menunjukkan bahwa X konvergen ke X bintang. Karena X sama dengan Xn barisan Cauchy, untuk sebarang epsilon dari 0 terdapat H epsilon per 2 yang merupakan elemen dari N, sehingga bila Mn lebih besar atau sama dengan H epsilon per 2, maka mutlak Xn dikurang Xm kecil dari epsilon per 2. Next. Nah,
Selanjutnya, karena barisan subbarisan X aksen sama dengan XNK konvergen ke X bintang, maka terdapat bilangan asli K besar sama H epsilon per 2 unsur dari N1, N2 hingga tak hingga, sehingga mutlak XK dikurang X bintang kecil dari epsilon per 2. Karena K besar sama H epsilon per 2 dari bintang dengan M sama dengan K diperoleh mutlak Xn dikurang Xk kecil dari epsilon per 2 untuk N besar sama H epsilon per 2. Karena itu bila N besar sama H epsilon 2 kita mempunyai mutlak Xn dikurang X bintang sama dengan mutlak dari Xn dikurang Xk ditambah Xk dikurang X bintang kecil sama mutlak Xn dikurang Xk ditambah mutlak Xk dikurang X bintang kecil dari epsilon ditambah epsilon berdua sama dengan epsilon. Karena E besar dari 0 sebarang, maka limit Xn sama dengan X bintang. Selanjutnya, di bagian 3.5.6, ini ada contoh. Yang pertama, misalkan X sama dengan X didefinisikan dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan Xn sama dengan setengah dikali Xn kurang 2 ditambah Xn kurang 1 untuk N besar dari 2. Dapat ditunjukkan dengan induksi bahwa Xn itu besar sama 1, kecil sama 2 untuk semua N anggota N. Beberapa perhitungan menunjukkan bahwa barisan X tidak monoton, tetapi karena suku-sukunya diperoleh dari rata-rata, mudah dilihat bahwa mutlak Xn di Xn tambah 1 sama dengan 1 per 2 pangkat N kurang 1 untuk N elemen N. Buktikan dengan induksi, jadi bila M besar dari N, kita dapat menggunakan ketaksamaan segitiga untuk memperoleh mutlak Xn M kecil sama mutlak Xn dikurang Xn tambah 1 ditambah mutlak X1 dikurang Xn tambah 2 hingga dan sampai dengan mutlak Xm kurang 1 dikurang Xm sama dengan per 2 ditambah 1 per 2 terusnya hingga ditambah 1 per 2 pangkat M dikurang 2 sama dengan 1 per 2 pangkat N kurang 1 dikali 1 ditambah setengah ditambah seterusnya hingga ditambah 1 per 2 pangkat 2 N dikurang 1 itu kecil dari 1 per 2 pangkat N kurang 2. Selanjutnya, karena itu bila diberikan epsilon besar dari 0, di N yang begitu besar, sehingga 1 per 2 pangkat N kecil dari epsilon per 4, dan bila M besar sama N, maka mutlak Xn dikurang Xm kecil dari epsilon. Karenanya, X barisan Cauchy. Dengan menggunakan kriteria Cauchy 3.5.4, diperoleh barisan X konvergen ke suatu bilangan X. Untuk mencari nilai X, demikian juga halnya subbarisan X aksen dengan indeks ganjil. Menggunakan indeks membaca dapat menunjukkan bahwa lihat 1.3.3c X2N tambah 1 sama dengan 1 ditambah setengah ditambah 1 per 2 pangkat 3 ditambah seterusnya hingga ditambah 1 per 2 pangkat 2 pangkat 2N dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 2 per 3 dikali 1 dikurang 1 per 4 pangkat N. Dari sini diperoleh bahwa bagaimana X sama dengan limit X sama dengan limit X aksen sama dengan 1 ditambah 2 per 3 sama dengan 5 per 3. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Uninova. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naura. Kepada Naura dipersilahkan. Baiklah, untuk contoh selanjutnya, misalkan Y sama dengan YN barisan dengan Y1 sama dengan 1 per 1 faktorial, Y2 sama dengan 1 per 1 faktorial dikurang 1 per 2 faktorial, sampai dengan YN sama dengan 1 per 1 faktorial dikurangi dengan 1 per 2 faktorial, ditambah sampai dengan
negatif 1 pangkat n ditambah 1 per n faktorial. Maka jelaslah Y bukan barisan monoton. Tetapi bila M besar dari N, maka kita peroleh YM dikurang YN sama dengan negatif 1 pangkat N tambah 2 per N tambah 1 faktorial ditambah negatif 1 pangkat N tambah 3 per N tambah 2 faktorial ditambah sampai dengan negatif 1 pangkat M tambah 1 per M faktorial. Nah, karena 2 pangkat R dikurang 1 kecil sama dengan R faktorial, itu kita dapat lihat pada contoh 1.3.3 bagian D. Karenanya bila M besar dari N, maka mutlak dari YM dikurang YN kecil sama dengan 1 per N tambah 1 faktorial ditambah 1 per N tambah 2 faktorial ditambah sampai dengan 1 per M faktorial kecil sama dengan 1 per 2 pangkat N ditambah 1 per 2 pangkat N tambah 1 sampai dengan 1 per 2 pangkat M kurang 1 kecil dari 1 per 2 pangkat N kurang 1. Karena itu YN merupakan barisan Cauchy, sehingga ia adalah konvergen. Katakanlah ke Y, saat ini kita tidak dapat menentukan nilai Y-nya secara langsung. Kita mempunyai nilai mutlak YN dikurang Y kecil sama dengan 1 per 2 pangkat N kurang 2. Nah, dari sini kita dapat menghitung nilai Y sampai derajat akurasi yang diinginkan dengan menghitung nilai dari YN untuk N yang cukup besar. Pembaca sebaiknya mengerjakan hal ini dan menunjukkan bahwa Y sama dengan 0,632.120.559. Atau lebih tepatnya nilai Y adalah 1 dikurang 1 per E. Selanjutnya yang C, barisan 1 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah sampai dengan 1 per N adalah divergen. Untuk membuktikannya, misalkan H sama dengan HN adalah barisan yang didefinisikan dengan untuk N elemen N yang telah dibahas pada 3.3.3 bagian B. Bila M besar dari N, maka HM dikurang HN sama dengan 1 per N tambah 1 ditambah sampai dengan 1 per M. Karena masing-masing suku M kurang N ini melebihi 1 per M, maka HM dikurang HN itu lebih besar dari M kurang N per N, sama dengan 1 dikurang N per M. Khususnya bila M sama dengan 2N, kita mempunyai H2N dikurang HN itu besar dari 1 per 2. Hal ini menunjukkan bahwa H bukan barisan Cauchy, karena H bukan barisan konvergen. Selanjutnya untuk 3.5.7, barisan X sama dengan XN dikatakan kontraktif bila terdapat konstanta C, 0, di mana C besar dari 0 dan kecil dari 1, sehingga mutlak XN tambah 2 dikurang XN tambah 1 kecil sama dengan C mutlak XN tambah 1 dikurang XN untuk semua N elemen N. Nah, bilangan C itu disebut konstanta barisan kontraktif tersebut. Selanjutnya, teorema 3.5.8. Setiap barisan kontraktif merupakan barisan Cauchy, karenanya konvergen. Bukti dari teorema, bila kita menggunakan kondisi barisan kontraktif, kita dapat membalik langkah kerja kita untuk memperoleh mutlak dari Xn tambah 2 dikurang Xn tambah 1 kecil sama dengan C mutlak Xn tambah 1 dikurang Xn. Kecil sama C kuadrat mutlak Xn kurang Xn kurang 1. Kecil sama C pangkat 3, nilai mutlak Xn kurang 1 dikurangi dengan Xn kurang 2, kecil sama hingga kecil sama C pangkat N mutlak X2 dikurang X1. Untuk M besar dari N, kita mempunyai nilai mutlak XM dikurang XN kecil sama mutlak XM kurang XM kurang 1 ditambah nilai mutlak XM kurang 1 kurang XM kurang 2 sampai dengan XN tambah 1 dikurang XN. Kecil sama dengan C pangkat M kurang 2 ditambah C pangkat M kurang 3 ditambah sampai dengan C pangkat N kurang 1 dikali dengan mutlak X2 kurang X1. Sehingga diperoleh C pangkat N kurang 1 dikali 1 dikurang C pangkat M kurang N per 1 kurang C mutlak X2 kurang X1 kecil sama dengan C pangkat N kurang 1
dikali 1 per 1 kurang C dikali mutlak X2 kurang X1. Karena C besar dari 0 dan kecil dari 1, maka limit dari C pangkat N sama dengan 0. Karena itu, Xn adalah barisan Cauchy, sehingga Xn konvergen. Kemudian kita mempertimbangkan urutan pecahan Fibonacci Xn, yaitu Fn per Fn tambah 1, di mana F1 sama dengan F2 sama dengan 1. Dan Fn tambah 1 nilainya sama dengan Fn ditambah Fn kurang 1. Beberapa suku pertamanya adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1 per 2, X3 sama dengan 2 per 3, X4 3 per 5, dan X5 adalah 5 per 8, dan begitu seterusnya. Nah, barisan Xn itu didefinisikan oleh persamaan Xn tambah 1 sama dengan 1 per 1 ditambah Xn sebagai berikut. Nilai Xn tambah 1 sama dengan Fn tambah 1 per Fn tambah 2. Sama dengan Fn tambah 1 per Fn tambah 1 tambah Fn. Sama dengan 1 per 1 ditambah Fn per Fn tambah 1. Sehingga diperoleh nilai Xn tambah 1 sama dengan 1 per 1 ditambah Xn. Oleh karena itu, barisan Xn itu bersifat kontraktif dan konvergen oleh teorema 3.5.8 melalui limit X sama dengan limit X, kita peroleh persamaan X sama dengan 1 per 1 ditambah X. Sehingga X memenuhi persamaan X kuadrat ditambah X kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya 3.5.10 yaitu akibat. Bila X sama dengan Xn adalah barisan konstruktif dengan konstanta C, di mana C besar dari 0 dan kecil dari 1, dan X bintang sama dengan limit X. Maka yang pertama, mutlak dari X bintang dikurang Xn kecil sama dengan C pangkat N kurang 1 per 1 dikurang C, mutlak X2 dikurang X1. Yang kedua, mutlak X bintang dikurang Xn kecil sama C per 1 dikurang C, mutlak Xn dikurang Xn kurang 1. Kemudian untuk membuktikannya, kita telah melihat pada bukti sebelumnya bahwa bila M besar dari N, maka mutlak Xm kurang Xn kecil sama dengan C pangkat N kurang 1 per 1 dikurang C, mutlak X2 dikurang X1. Bila kita menggunakan limit pada ketidaksamaan ini, yaitu terhadap M, kita akan memperoleh yang pertama untuk I, untuk membuktikan 2, kita gunakan lagi M besar dari N. Maka nilai mutlak Xm kurang Xn kecil sama dari mutlak Xm dikurang Xm kurang 1 ditambah sampai dengan ditambah mutlak Xn tambah 1 dikurang Xn. Kemudian dengan menggunakan induksi kita peroleh mutlak Xn tambah K dikurang Xn tambah K kurang 1 kecil sama dengan C M pangkat N ditambah sampai dengan tambah C kuadrat ditambah C, mutlak Xn dikurang Xn kurang 1. Karenanya nilai mutlak Xm kurang Xn kecil sama C pangkat M kurang N ditambah sampai dengan C pangkat 2 ditambah C, mutlak Xn kurang 1. Kecil sama C per 1 kurang C, mutlak Xn kurang 1. Bila kita menggunakan limit pada ketidaksamaan ini, yaitu terhadap N, maka kita perolehlah nilai dari persamaan kedua, yaitu X bintang dikurang Xn, mutlak X bintang dikurang Xn, kecil sama dengan C per 1 kurang C, mutlak Xn kurang 1. Kembali ke moderator. Terima kasih banyak kepada Unaura. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ladira. Kepada Ladira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya 3.5.11 yaitu contoh dari slide sebelumnya, yaitu diketahui solusi dari X pangkat 3 dikurang 7X ditambah 2 sama dengan 0 terletak antara 0 dan 1. Dan kita akan mendekati solusi tersebut. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur iterasi berikut. Yaitu yang pertama, kita tuliskan persamaan di atas menjadi X sama dengan 1/7 dikali X pangkat 3 ditambah 2.
Dan gunakan ini untuk mendefinisikan barisan. Lalu kita pilih X1, jadi sebarang nilai antara 0 dan 1, kemudian didefinisikan menjadi Xn tambah 1 sama dengan 1/7 dikali X pangkat 3N ditambah 2 untuk N elemen N. Karena X1-nya besar dari 0 dan kecil dari 1, maka Xn besar dari 0 dan kecil dari 1 untuk N anggota N. Lebih dari itu, kita mempunyai mutlak dari Xn tambah 2 dikurang Xn tambah 1, yaitu sama dengan mutlak dari 1/7 dikali X pangkat 3 N tambah 1 ditambah 2 dikurang 1/7 dikali X pangkat 3 N ditambah 2 mutlak. Sama dengan 1/7 mutlak dari X pangkat 3 N tambah 1 dikurang X pangkat 3 N. Sama dengan 1/7 dikali mutlak dari X kuadrat N tambah 1 ditambah Xn tambah 1 dikali Xn ditambah X kuadrat N dikali dengan Xn tambah 1 dikurang Xn dan kecil atau sama dari 3/7 mutlak dari Xn tambah 1 dikurang Xn. Karena itu, Xn merupakan barisan kontraktif, yaitu sehingga terdapat R dengan limit Xn sama dengan R. Bila kita menggunakan limit pada kedua sisi terhadap N, pada Xn tambah 1, yaitu sama dengan 1/7 dikali X pangkat 3N, diperolehlah R sama dengan 1/7 dikali R pangkat 3 ditambah 2. Atau R pangkat 3 dikurang 7R ditambah 2 sama dengan 0. Jadi, R merupakan solusi persamaan berikut. Yaitu solusi dari X pangkat 3 dikurang 7X tambah 2 tadi. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kami. Jadi di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam analisis matematika, suatu barisan kausi adalah barisan dari bilangan real, bilangan kompleks, titik dalam ruang metrik, atau lebih umum lagi dari ruang seragam, yang mana suku-sukunya mendekat dan semakin dekat satu sama lain. Namun, barisan ini diambil dari nama matematikawan Prancis yaitu Augustin Louis Cauchy. Di sini barisan bilangan real X sama dengan Xn, N bersama dari 0 adalah bilangan asli H, epsilon, sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli N, M, diperoleh Xn, nilai mutlak Xn dikurang Xm kecil dari epsilon. Secara simbolik dapat kita tulis untuk barisan Cauchy ini, X sama dengan Xn Cauchy, anggota epsilon besar dari 0, dan untuk anggota H epsilon elemen N, dan selanjutnya itu anggota N, M elemen N, M besar dari H epsilon, dan hasil akhirnya itu kita dapatkan untuk barisan Cauchy ini nilai mutlak Xn dikurang Xm kecil dari epsilon. Sekian hasil presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.